Salam Aleichem. Saudara-saudara, kita semua pada saat ini bersyukur karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah keterbatasan yang ada, saya yakin dan kita semua percaya bahwa kasih Kristus tidak terbatas untuk kita. Pada saat ini, kita akan memasuki ibadah khusus dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk mendengar dan melakukan setiap sabdanya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati saudara kini hingga selamanya. Selamat beribadah dan Shalom Aleichem. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canak yang gemerincing. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canak yang gemerincing. Saudara-saudara, marilah kita awali ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian, kini dan selamanya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini.
betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga. Sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Menyanyikan NKB 133 ayat pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas kerahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa yang demikian. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing, atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita masuki doa-doa pribadi dalam hati dengan menyesali segala dosa kita. Tuhan, inilah dosa-dosa kami, karena kami sadar kami seringkali menyakiti anggota-anggota keluarga kami, menyakiti orang lain, terlebih kami sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait pertama. Bila ku renungkan dosaku. setiamu selalu ku rindu.
terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Kami siap mengampuni. Kidung Jemaat 451 bait yang pertama. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan memberi kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan setiap sabda-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan sabda Tuhan pada saat ini diambil dari bacaan leksionari, yaitu bacaan Injil Yesus Kristus. Bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Inilah Injil Yesus Kristus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Shalom Aleichem. Shalom. Saudara-saudara, pada saat ini kita bersama-sama merenungkan tentang hukum. Memang bacaan kita sering kita dengar, sering kita baca tentang hukum kasih. Namun pada saat ini secara khususnya kita akan membahas kenapa dan apa latar belakang kenapa Tuhan Yesus menyampaikan hukum kasih ini. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang itu harus tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku. Siapapun dia, baik itu orang biasa, bahkan orang-orang yang duduk di pemerintahan harus tunduk kepada hukum atau aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Namun, bisa menjadi suatu masalah jika ada orang-orang tertentu merasa bisa menguasai hukum dan menjadikan hukum itu menjadi atau aturan-aturan itu menjadi alat untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu sama yang terjadi di dalam konteks bacaan kita pada saat ini. Pada Perjanjian Baru, dalam konteks Injil kita tahu bahwa pada masa Tuhan Yesus berkarya bersama murid-muridnya, ada golongan-golongan yang tidak menyukai tentang komunitas Tuhan Yesus. Karena komunitas Tuhan Yesus kian hari semakin banyak. Bahkan di dalam Alkitab mencatat, kurang dari 3 tahun, Tuhan Yesus sudah bisa mengumpulkan 4.000 dan 5.000 orang. Dan itu semua menjadikan golongan-golongan orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, orang-orang Herodian merasa ketakutan. Posisi mereka terancam. Mereka sangat terganggu dengan komunitas Tuhan Yesus itu. Karena itu, dengan segala cara, mereka golongan-golongan orang Farisi, golongan orang Saduki, orang Herodian, di mana di dalamnya ada ahli Taurat dan imam-imam, berusaha untuk mengalahkan dan menjatuhkan kredibilitas Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Apa sih kepentingan mereka? Karena bagi mereka, bagi golongan-golongan ini, masa pendukung itu menjadi penting karena merekalah, masa orang banyak itulah yang menjadikan posisi mereka berharga di mata orang-orang Romawi yang pada saat itu berkuasa. Dengan hilangnya mereka, dengan hilangnya banyak pengikut ini, posisi mereka terancam secara politis. Karena itu mereka berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang menjadi perikop bacaan kita pada saat ini. Bacaan kita pada saat ini, Matius 22 ayat 34 sampai 40, kita mengenalnya hukum kasih. Namun konteks hukum kasih ini sebenarnya adalah jawaban Tuhan Yesus terhadap cobaan atau ujian yang memang bertujuan menjebak Tuhan Yesus. Di hadapan orang banyak tentunya. Coba kalau kita memperhatikan dari Matius 22 ayat 33. Tuhan Yesus setelah berdebat tentang kebangkitan dengan orang Yahudi, orang-orang Saduki khususnya, di sana orang-orang Saduki kalah. Nah, di dalam ayat 33, di sana dituliskan orang banyak mendengar itu takjub akan pengajarannya. Takjub akan pengajaran Tuhan Yesus. Berbeda dengan pengajaran orang Saduki. Jadi, dalam konteks pada saat itu masih banyak orang. Karena orang Saduki kalah, maka orang Farisi kemudian maju dan mengajak berdebat dengan Tuhan Yesus, dengan mengajukan pertanyaan di ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saya ulangi lagi, guru, hukum manakah
yang terutama dalam hukum Taurat. Perlu kita tahu Bapak Ibu, Taurat itu atau disebut juga hukum Musa atau Taurat Musa, itu adalah seluruh perintah dan larangan yang terdapat di dalam 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Orang-orang Yahudi, khususnya rabi-rabi terdahulu, itu merangkum 5 kitab tadi menjadi 613 aturan. Di antaranya 248 itu perintah-perintah dan 365 berisi larangan-larangan. Mereka menyebut 613 hukum ini disebut misvot, ya, misvot, atau artinya hukum-hukum atau pedoman-pedoman atau peraturan-peraturan. Semuanya ini rangkuman, karena itu 613 hukum ini sebenarnya hal yang utama harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam konteks Yahudi zaman Alkitab. Jadi mana yang utama di antara yang utama? Itu ibaratnya kalau Bapak Ibu guru pramuka menanyakan kepada murid-murid Bapak Ibu, kira-kira dasar dharma pramuka itu yang utama yang mana? Saya mengingat dasar dharma pramuka itu dulu kalau disingkat Taci Paparera Hedi Bersu. Nah, mana yang utama? Takwa pada Tuhan, cinta alam, kasih sayang sesama manusia, atau yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan? Mana yang utama dari 10 itu? Ya mungkin kalau kita bertanya ada orang yang menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 10. Kalau kita menjawab nomor 1, yang lain berarti tidak utama. Nah, saudara-saudara, kembali lagi ke Alkitab, 613 misvot tadi, mana yang utama? Apakah nomor pertama? Kalau kita membaca 613 pasal itu, di sana yang pertama itu berbunyi demikian. Ini dalam bahasa Ibrani. Anoki Adonai Eloheka Aser Hosetika Me Eres Misraim Bisbet Abadim. Yang kalau kita bahasa Indonesia artinya bisa kita baca dalam Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu nomor pertama. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak mau terjebak dalam pertanyaan orang Farisi itu. Karena ketika menjawab yang pertama, bisa jadi orang-orang Farisi merasa mendapatkan tempat. Karena pada saat itu bangsa Israel, orang-orang Yahudi dalam perbudakan Romawi. Namun Tuhan Yesus tidak mau terjebak dalam pernyataan atau pertanyaan orang Farisi. Karena itu Tuhan Yesus merangkum seluruh kitab Taurat itu dalam 2 hal yang sebenarnya di dalamnya ada 3 hal penting. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada 2 hal penting tapi sebenarnya di dalamnya memuat 3 hal penting. Nah, berarti apakah jawaban Tuhan Yesus itu salah? Tidak. Justru Tuhan Yesus ingin menegaskan kembali bahwa dari 613 pasal misvot itu, yang utama adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama, sama seperti diri sendiri. Bahkan peraturan-peraturan nabi, bahkan peraturan-peraturan Romawi yang pada saat itu berlaku tidak bertentangan dengan jawaban Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menang atau orang Farisi itu gagal menjebak Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menguji juga orang-orang Farisi dalam
perikop yang selanjutnya ayat 41 sampai 46 mengenai siapa Mesias. Dan ternyata orang-orang Farisi itu tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Yang berarti orang Farisi yang sebenarnya harusnya menguasai kitab Taurat, mereka tidak menguasai dengan sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pekan keluarga atau penutupan pekan keluarga ini, apa sih pentingnya perdebatan antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus? Mungkin orang menyambungkannya, wah ini sambungnya apa? Dengan konteks keluarga pada saat ini. Yang perlu kita tahu, yang pertama, bahwa bacaan kita ini menjadi penting karena dalam kehidupan keluarga-keluarga pada saat ini, komunitas-komunitas Kristen seringkali diperhadapkan dengan situasi yang hampir sama seperti situasi Tuhan Yesus pada masa itu. Banyak sekali diperhadapkan dengan perdebatan-perdebatan. Apalagi kalau kita melihat misalnya melalui website-website tertentu, melalui YouTube. Kita di sana melihat banyak sekali pertentangan, ada kelompok-kelompok yang memang bertujuan menjatuhkan kekristenan, itu ada. Nah, kenapa itu semua terjadi? Kalau saya sebagai seorang teolog, karena yang terjadi pada saat ini, perkembangan kekristenan itu begitu luar biasa. Karena itu banyak orang kemudian merasa takut akan kehilangan pengikut. Sama kejadiannya seperti 2020 tahun yang lalu. Tapi percayalah, Tuhan Yesus itu ada di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Percayalah, Tuhan Yesus akan memperlengkapi kita dengan kemampuan-kemampuan, talenta-talenta, dan karunia-karunia. Sehingga kita tidak hanya bertahan tetapi bisa berkembang terus dan terus. Bahkan dengan harapan kita semua senantiasa belajar dan bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan ini menjadi penting bahwa perbincangan masalah iman itu ternyata tidak berhenti. Dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan hingga kini, perdebatan-perdebatan terkait iman itu akan selalu ada. Bahkan bisa jadi terjadi juga dalam keluarga kita. Apalagi jika keluarga kita berbeda agama, berbeda keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan iman itu kerap kali dihindari. Dan kadangkala bukan karena kita menghindari cekcok dalam keluarga. Bisa jadi karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Banyak dari orang Kristen ketika ditanya hal-hal yang mendasar tentang kekristenan, kerap kali tidak bisa menjawab. Atau menjawab tapi salah. Apalagi ketika ada orang bertanya tentang hal-hal yang prinsip. Apa itu Trinitas? Bagaimana menjelaskannya dengan orang yang berbeda dengan kita? Allah yang dari surga itu turun ke dalam dunia menjadi manusia dan kemudian memberkati dalam Roh Kudus. Kerap kali orang menjawab kesulitan. Sehingga orang yang bertanya itu semakin tidak paham. Dan mereka memahaminya, oh Tuhannya orang Kristen itu 3. Padahal tidak demikian. Itu bisa terjadi karena kita sendiri yang kesulitan untuk menjelaskan tentang iman kita. Jika kita tidak memahami iman kita, bagaimana kita bisa mengajak orang untuk mengikut Kristus? Jika kita tidak bisa mengenal atau belum mengenal Tuhan Yesus seutuhnya, bagaimana kita bisa mengajak anak-anak kita atau orang tua kita yang belum mengenal Tuhan Yesus? Karena itu Bapak Ibu, cara satu-satunya agar kita senantiasa dimampukan yaitu dengan belajar. Jalan satu-satunya adalah tetap
belajar dan belajar tentang iman Kristen. Pada saat ini bukan berarti saya atau majelis sudah sempurna. Pengajaran iman Kristen itu senantiasa berkembang. Tetapi ada hal yang sama. Namun kita yang belajarnya harus lebih mendalam. Bahkan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 12-16 di sana mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna atau yang terbaik, sebaiknya kita lakukan. Dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Jadi Tuhan akan memperlengkapi kita. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya tingkat pengetahuan iman kita untuk memahami Allah itu tidak mungkin kita 100% bisa mengenal Allah. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha terus-menerus. Dengan cara kita berbincang atau wawan rembak atau saling belajar dengan saudara-saudara seiman. Bahkan jika memungkinkan kita berbincang dengan saudara-saudara yang berbeda iman. Tetapi semuanya bertujuan untuk meningkatkan iman kita. Kita lanjutkan pengetahuan iman kita menurut jalan yang telah kita tempuh. Jalan mengikut Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya, ketika kita bergereja, ketika kita melakukan ibadah di keluarga, apalagi sekarang banyak siaran online, kita bisa beribadah di mana saja. Gereja juga tidak membatasi saudara-saudara apakah akan melihat video ini sampai selesai, melihat ibadah ini sampai selesai, atau mungkin ada saudara yang melihat dari gereja lain yang mungkin lebih baik dari siaran di GKJ Cawas. Tetapi jangan lupa untuk senantiasa belajar tentang iman. Jangan mencari hiburan semata, tetapi belajarlah. Belajar dan belajar. Setelah saudara-saudara melihat sana sini, setelah saudara-saudara belajar, bawa pulang pelajaran itu. Bagikan di rumah saudara, bagikan di gereja saudara, bagikan di mana saja saudara berada. Karena dengan begitu, iman kita semakin bertumbuh. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Tetaplah berfokus kepada Tuhan. Tetaplah mengikut Tuhan dan berfokus kepada Tuhan. Artinya, dimanapun kita belajar tadi, jangan memandang muka. Jangan memandang siapa yang memberikan pengajaran. Tetapi pandanglah Tuhan. Jadi ketika saudara-saudara kita semua belajar dari pendeta ini, belajar dari gereja yang baik, belajar dari seorang tokoh yang terkenal, jangan lihat orangnya. Karena ketika kita melihat orangnya, ketika seseorang itu jatuh atau dalam suasana yang sangat terpuruk, iman kita bisa hancur. Kita banyak melihat di televisi atau mungkin dalam siaran-siaran yang ada. Ada tokoh-tokoh yang begitu berapi-api. Tetapi jangan lihat orangnya. Lihatlah bahwa Allah berkarya. Itulah yang harus kita pelajari. Karena itu tidak penting kita belajar kepada siapa. Bahkan jika kita harus belajar dari janda miskin, bahkan mungkin yang memiliki SDM terbatas, iman kita pasti tetap bertumbuh dan bertambah asal fokus kita kepada Tuhan. Manut nderek Gusti Yesus. Kiranya
dalam suasana pandemi yang terbatas ini. Di tengah keluarga, kita harus saling belajar tentang iman Kristen. Percayalah, Tuhan memberikan yang terbaik di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Tuhan pasti akan memampukan kita. Tuhan akan mendukung kita. Amin. Shalom Aleichem. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa dengan nada Kidung Jemaat nomor 3. Marilah kita masuk dalam doa syafaat akan saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan memberi kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberkati kehidupan kami. Engkau telah memberi kami bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Walaupun kami rasakan ada 1-2 hal
yang membuat kehidupan tidak begitu nyaman dalam kenegaraan kami, dalam bangsa kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun pemimpin-pemimpin kami, sehingga pemimpin-pemimpin kami dapat dengan bijaksana, yaitu untuk mengatur seluruh kehidupan bangsa dan negara kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat yang ada terlebih di sekitar Klaten dan Jawa sini, di mana suasana COVID-19 masih kami rasakan. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, kami mohon kebijaksanaan-Mu, kami mohon kasih-Mu, sehingga memampukan kami semua, setiap unsur dalam masyarakat untuk bekerja sama menghadapi COVID-19 dengan berani dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kami mohon Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa terus belajar dan belajar mengenal-Mu lebih sungguh, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk bisa menjadi sarana kesaksian untuk keluarga kami, untuk orang-orang di sekeliling kami, agar mereka yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Kristus dengan lebih baik. Dan ajarlah kami juga untuk dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau berikan pemulihan. Untuk saudara-saudara kami yang menjauh, kiranya Engkau sadarkan. Dan untuk semuanya, seluruh keluarga-keluarga orang-orang percaya, kiranya Engkau senantiasa menjaga Tuhan. Berilah kesehatan dan kekuatan iman, sehat secara jasmani dan sehat secara rohani seluruh keluarga kami. Tuhan, kami pada saat ini juga akan melanjutkan ibadah kami di tengah hidup kami masing-masing. Berkatilah Tuhan, sehingga kami dan keluarga kami dapat menjadi sarana untuk pewartaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah Tuhan doa-doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289 bait pertama, Keluarga Hidup Indah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah dalam pengharapan. Haleluya.
sampailah